Dekat mic ni. Jadi dulu. Dah start ke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini sudah masuk malam yang ke-9 ya. Tanpa kita sadari ya, tanpa kita jangka-jangka sebelumnya, Allah masih berkenan memberikan irsyadnya ya, bimbingannya kepada kita semua adik-adik, sehingga telinga kita masih boleh lagi mendengarkan ya bacaan-bacaan hadis qudsi. Alhamdulillah pun hati kita semua ya Asyaj masih boleh memikirkan tentang makna hadis qudsi, betul tak? Kalau hati kita mau memikirkan, kita akan dapat pengetahuan. Kalau kita sudah dapat pengetahuan, kita mudah untuk mengamalkan. Jadi ilmu itu mesti diamalkan, dan amal itu mesti berdasarkan pada ilmu. Adik asal seronok tak? Dah masuk hadis qudsi yang ke-9. Seronok apalagi kalau kawan-kawan juga ikut menjadi kawan-kawan yang baik, betul tak? Kita nak hidup ini nak memilih kawan yang baik ya adik-adik semuanya. Hari ini ya kita akan membincangkan hadis qudsi yang ke-9. Apa tajuknya Syaj? Muhammad yang memberi syafaat. Oh, tajuknya adik-adik Muhammad sang pemberi syafaat. Nanti ya, tak apa. Nanti kita akan bincangkan tentang syafaat ya. Kita akan bincangkan tentang hidup kita di hari akhirat. Ya, ini di dunia ni adik-adik kita belum tahu lagi di akhirat. Maka kita perlu belajar hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa jadi kita di akhirat nanti? Kita kena tahu melalui hadis qudsi. Okey. Saya bagi masa buat Abang Asyash untuk membacakan hadis qudsi yang ke-9. Okey. Hadis qudsi ke-9, Muhammad sang pemberi syafaat. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, Irfa' ya Muhammadu wa qul yusma' washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Ia bermaksud, angkatlah kepalamu wahai Muhammad dan katakanlah niscaya didengarkan, dan mintalah syafaat, niscaya engkau diberi syafaat, dan mintalah engkau akan diberi. Kawan-kawan, pernah kamu mendengar
kata syafaat. Nabi kita Muhammad adalah pemilik syafaat terbesar. Syafaat adalah penengah dengan mendatangkan manfaat atau menolak keburukan. Semoga kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Sekarang mari kita simak kisah syafaat besar beliau. Nabi Muhammad berkata, nanti Allah mengumpulkan manusia pertama dan terakhir di satu bukit. Lalu sebagian manusia berkata kepada yang lain, sekarang kepada siapa kita harus meminta syafaat? Manusia yang lain menjawab, mintalah syafaat kepada Adam. Nabi yang pertama, Adam. Mereka pun segera mendatangi Adam. Wahai Adam, engkau kan ayah seluruh manusia. Mintalah syafaat buat kami kepada Tuhanmu. Adam pun menjawab, Tuhanku hari ini sangat marah. Dia belum pernah marah seperti ini. Dia melarangku untuk mendekatkan pohon huldi, namun aku menentangnya. Coba kalian pergi kepada Nabi selainku, Pergilah menemui Nuh. Orang-orang itu pun segera menemui Nuh. Nabi yang kedua. Wahai Nuh, engkau kan rasul pertama yang diutus Allah kepada manusia. Allah menyebutmu hamba yang bersyukur. Mintalah kepada Tuhanmu syafaat bagi kami. Nuh pun menjawab, Tuhanku hari ini sangat marah. Dia belum pernah marah seperti ini. Coba kalian pergi ke Nabi selainku. Pergilah menemui Ibrahim. Nabi ketiga. Manusia pun segera menemui Ibrahim. Wahai Ibrahim, mintalah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu. Ibrahim menjawab, Tuhanku hari ini sangatlah marah. Dia belum pernah marah seperti ini. Coba temui Nabi selainku. Pergilah menemui Musa. Nabi keempat. Manusia pun menemui Musa. Wahai Musa, engkau rasul Allah. Dia memilihmu menyampaikan risalahnya dan engkau dapat bicara dengan Allah. Mintalah kepada Tuhanmu syafaat bagi kami. Musa menjawab, Tuhanku hari ini sangatlah marah. Dia belum pernah marah seperti ini. Cobalah temui Nabi selainku. Pergilah menemui Isa. Nabi Isa, Nabi yang kelima. Manusia pun mendatangi Isa. Wahai Isa, engkau utusan Allah. Engkau mampu bicara kepada orang-orang yang tak kala masih dalam buayan. Mintalah kepada Tuhanmu syafaat bagi kami. Isa menjawab, Tuhanku hari ini sangatlah marah. Dia belum pernah marah seperti ini. Coba kalian menemui Nabi selainku. Maka temuilah Nabi Muhammad. Lalu manusia pun mendatangiku. Wahai Nabi Muhammad, engkau utusan Allah dan Nabi terakhir. Semoga Allah mengampuni dosamu dan yang terdahulu dan yang terakhir. Mintalah kepada Tuhanmu terakhir. Mintalah Tuhanmu syafaat bagi kami. Aku pun berdiri, kemudian pergi ke bawah arasy dan bersujud kepada Tuhanku. Wahai Tuhanku, Allah berkata, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti akan kuberi. Dan aku izinkan untuk memberi syafaat. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, umatku. Wahai Tuhanku, umatku. Wahai Tuhanku, umatku. Allah berkata, masukkanlah umatmu yang tidak dihisab dari pintu sebelah kanan syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pelajaran hadis, kawan-kawan, kita nanti di akhirat benar-benar membutuhkan syafaat Nabi kita Muhammad. Kerana itu, sebelum kamu mengenal dan suka kepada seorang idola ataupun tokoh, kenalilah dan cintailah terlebih dahulu Nabi Muhammad. Ini kisah pergaulan teman tu. Yang itu loh, yang kisah mas yang kita cerita tu tentang 3 orang yang orang kaya tu, pergaulilah. Kan cintailah orang itu.
Satu cara mencintai beliau adalah dengan sering membaca salawat kepadanya, juga membelanya dari orang-orang yang menghinanya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin. Tamat. Alhamdulillah, terima kasih atas bacaan kisah hadis qudsinya Asyad. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Asyad. Adik-adik semuanya, sekarang ini kita tengah bincang tentang masalah Nabi kita Muhammad. Adik-adik tahu tak apakah kelebihan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelebihan itu tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain? Tahu? Tahu Asyaj? Nabi Muhammad yang dia kelebihan dia boleh memberi syafaat. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yiftah alaik. Masya Allah, adik-adik, kelebihan Nabi kita Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang diberi izin oleh Allah untuk menolong kita. Jadi Allah bukan terus tolong kita direct, tapi Allah bagi perantara dulu untuk kita, bahwa yang akan menolong kita itu bukan Allah terus, tapi Allah pilih dulu salah seorang daripada sekian banyak nabi-nabi Allah, dan yang dipilih oleh Allah sebagai perantara untuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inilah yang disebut kelebihan Nabi Muhammad ke atas nabi-nabi yang Lain. Yaitu diberi syafaat oleh Allah dan memberi syafaat kepada Orang lain. umatnya. Kita umat Nabi Muhammad tak? Buktinya apa? Salawat. Kita salawat. Okey. Buktinya apa lagi? Lepas tu membelanya jika ada orang yang menghina. Oh, nak bela jika Nabi ada orang hina. Contoh Nabi dihina tu macam mana? Macam Abu Jahal tu hina si Nabi Muhammad. Hanya pun sahabat-sahabatnya pun sahabat-sahabatnya pun tak terima, macam Hamzah. Tapi Hamzah tu dia masih belum masuk Islam masa dia tampar Abu Jahal, lepas dia hina Nabi Muhammad kan. Pamannya Nabi Muhammad kan Hamzah. Asal atuk dia tu punya adik-beradik banyak. Punya Abu Jahal, Abu Lahab, lepas tu Hamzah, banyaklah. Okay. Kalau misalnya sekarang ini ada orang hina Nabi, Nabi Muhammad apa, dasar laki-laki macam-macam, itulah dihina. Adik mau bela tak? Mau bela tak? Adik tak mau bela kalau adik tak mencintai Nabi. Dan adik tak akan mencintai Nabi kalau tak tahu perilaku Nabi. Dan adik tak akan tahu perilaku Nabi kalau tidak baca sunnah Nabi, khususnya Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dah baca ke belum buku itu? Kena baca tu biar cinta Nabi. Iya. Okey. Baik adik-adik sekalian, hadis qudsi tadi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Adik-adik kena tahu siapa Al-Imam Al-Bukhari itu. Nanti tanya sama mak ya, siapa mak Imam Al-Bukhari itu, biar mak cari bahan dekat mana-mana buku atau mana-mana sumber lah ya yang boleh menjelaskan pada adik-adik tentang Imam Al-Bukhari. Jadi ceritanya begini adik-adik, ya dengar baik-baik ya. Ceritanya itu nanti satu ketika kita semuanya akan dibangkitkan Allah di padang mahsyar. Sini sayang, dekat Umi. Kita akan dibangkitkan Allah di padang mahsyar. Lepas tu kita semua akan dihimpun di atas satu bukit. Dan ketika dihimpun di atas satu bukit itu, kepenatan, keletihan, kepayahan luar biasa. Sehingga
terdetik dalam hati setiap manusia itu untuk mencari pertolongan, mencari syafaat. Maka mereka pun berkata antar sesama mereka, apa kata kita pergi temui Nabi Adam alaihissalam. Dia kan bapaknya manusia. Datanglah mereka semua ke Nabi Adam alaihissalam dan mereka meminta kepada Nabi Adam alaihissalam syafaat. Tapi apa kata Nabi Adam? Tuhanku ini sangatlah marah. Tuhanku saat ini sangatlah marah. Kurang tak berani nak minta syafaat karena Nabi Adam itu pernah melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Dilarang mendekati pokok khuldi tapi malah mendekati, ya kan? Jadi Nabi Adam tak berani untuk meminta syafaat kepada Allah. Maka Nabi Adam pun menyuruh manusia itu agar mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul, bapaknya para rasul. Okey, Nabi Nuh juga demikian. Ya, didatangi dan dimintai syafaat. Jawabannya sama. Tuhanku saat ini sangatlah marah, kata Nabi Nuh. Maka datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya manusia semua mencari Nabi Ibrahim dan menemui Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim juga berkata yang sama. Minta maaf, saya tak boleh memberikan syafaat. Tuhanku saat ini sangat marah. Maka Nabi Ibrahim menyuruh manusia akan mendatangi Nabi siapa, Syaj? Nabi Musa alaihissalam. Kan Nabi Musa itu kan hebat begitu ya. Sempat berkata-kata dengan Tuhan, wahai Musa, tolonglah kami, mintakanlah syafaat kepada Tuhan kamu untuk kami, kata manusia. Nabi Musa kata, Tuhanku saat ini sangat marah. Maka pergilah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika manusia itu datang kepada Nabi Isa alaihissalam, ternyata Nabi Isa pun kata, Tuhanku saat ini sangat marah. Aku tak berani untuk meminta syafaat. Pergilah kalian, temuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Muhammad yang merupakan urutan Nabi yang keberapa ini? Dalam kisah hadis qudsi ini yang ke-6 yang ditemui oleh manusia. Lamanya perjalanan mencari Nabi semata-mata nak minta tolong. Makanya sahabat kita Asyash pernah berpesan, jangan buat dosa, nanti susah. Carilah pahala biar hidup itu senang. Apa tu penggali kubur? Penggali kubur tu banyak buat dosa, akhirnya susah hidupnya, ya kan? Kalau tak menggali kubur itu maknanya mencuri kain kafan ya. Kalau tidak mencuri kain kafan, hidupnya menanam orang di tanah ketika sudah mati, mendoakannya, itu hidupnya senang kan? Tidak mencuri kain kafan. Maka akhirnya ketika mereka jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, baiklah, tunggu saya akan temui Tuhanku. Maka Nabi pun berada di mana? Di bawah arasy Allah ya. Jadi Nabi Muhammad pun berdiri dan akhirnya pergi menuju bawah arasy Allah. Lalu Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dek? Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad pun dikatakan oleh Allah, ya Muhammad, irfa ya Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Itu Allah berfirman. Maknanya Nabi kita itu tahu nanti dia itu di akhirat itu macam mana, karena sudah mengetahui daripada hadis qudsi. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi ya di dunia, tetapi kerana Allah berfirman kepada Nabi kita, tahu Nabi kita apa yang akan berlaku nanti di akhirat. Ternyata nanti Nabi Muhammad itu akan bersujud di hadapan Allah di bawah arasy Allah Ta'ala. Anda percaya tak di sini? Kalau tak percaya, bahaya. Anda percaya hadis qudsi? Percaya. Alhamdulillah. Irfa ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Lepas tu berkata apa lagi Allah kepada Nabi Muhammad? Wa qul lisma, dan katakanlah, niscaya perkataanmu akan dengar.
Washfa tushaffa. Mintalah syafaat. Niscaya engkau akan diberikan syafaat untuk menolong umatmu. Wasal tu'ta. Mintalah apa saja, kau akan diberi ya. Maka Nabi Muhammad pun ya mengangkat kepalanya sambil mengatakan apa? Ya Rabb, ummati, duhai Allah, pengaturku. Aku risaukan umatku, ya Allah, umatku. Diulang lagi deh. Ya Allah, ya Rabb, aku risaukan keadaan umatku. Diulang lagi deh yang ketiga kan. Ya Allah, Tuhanku, sungguh aku risau akan umatku. Ketika Nabi SAW ya berkata kepada Allah dengan kata-kata yang seperti itu, adik-adik, maka Allah pun kata, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tanpa hisab itu dari arah pintu kanan. Maka di antara umat Nabi Muhammad itu ada yang terus masuk surga tanpa dihisab. Oke. Iya, para nabi tadi hisab. Jadi adik-adik sekalian, kita bukan hanya hidup di dunia, adik-adik, ya. Kita akan hidup di akhirat. Kita akan berpisah daripada dunia. Sekarang ini sahabat kita, ya, adik Asyas berpisah dengan abangnya. Sedih. Ini baru permulaan berpisah dengan abangnya. Dari tadi sahabat kita ini asyik menangis je, ingatkan abangnya, rindu abangnya. Kalau rindu abangnya didoakan, ya, nanti jadi umatnya Nabi Muhammad diberikan syafaat. Lepas itu dimasukkan dari pintu mana kebaikan yang dibuat. Kalau kebaikannya itu suka berpuasa, masuk pintu Ar-Rayyan. Kalau kebaikannya suka bersedekah, masuk pintu sedekah. Ya, kalau kebaikannya suka menuntut ilmu, ya akan masuk pintu ilmu. Kalau kebaikannya itu berjihad, nanti masuk dari pintu jihad. Tapi nanti di surga akan berkumpul, ya kan Asyaj? Sekarang berpisah dengan abang, tapi bukan selama-lamanya. Berpisah sementara, dan selepas itu akan berkumpul di surga. Amin ya dek ya. Ini baru di dunia berpisah, dan kita punya kehidupan itu adalah di akhirat. Oke, adik-adik sekalian, ya. Jadi hari ini hari bagi Asyas hari berduka, ya. Jadi kurang cheer up, cerianya kurang, ya. Oke. Jadi yang hendak kita beritahu di sini untuk adik-adik sekalian, ya. Kita akan mengalami kehidupan di akhirat. Ingat baik-baik itu adik-adik. Kita akan mengalami kehidupan di mana adik-adik? Dunia. Di akhirat. Dunia hanyalah kalau sementara untuk berbekal ke, untuk santai-santai? Berbekal. Untuk berbekal. Berbekal apakah itu? Berbekal takwa, yaitu mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa perintah Allah yang paling utama? Salat. Perintah Allah yang paling utama adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, jangan sembah selain Allah. Bentuknya adalah salat. Yang kedua, berbakti kepada ibu bapa. Kalau adik-adik masih belum berbakti pada ibu bapa, masih membantah ibu bapa, masih marah-marah dengan ibu bapa, bermakna adik-adik belum bertauhid lagi, belum mengesahkan Allah. Kan Allah suruh apa saja yang Allah perintah buatlah, itu mengesahkan Allah. Oke, adik sudah sayang sama Umi belum? Sayang. Sudah taati kata-kata Umi belum? Kadang-kadang sudah, kadang-kadang tak. Yang kadang-kadang tidak itu kenapa dibuat? Ikut kan? Hawa nafsu. Ada syaitan banyak di tempat kita, ya, di sekitar ini banyak syaitannya. Iya. Oke, sekarang Umi nak buat dialog dengan Asyaj, ya. Apa pelajaran penting daripada kisah yang kita baca tadi, Asyaj? Apa hikmahnya? Jadi orang-orang macam tu
Susah orang-orang macam tadi tu kalau dah buat salah kat dunia harus cari Nabi untuk bersyafaat kepada dia orang. Jadi kita harus buat baik lah kat dunia, tak boleh buat jahat. Okey. Adik-adik semuanya, rasa-rasanya nanti boleh dapat syafaat Nabi tak? Tak. Kenapa tak dapat syafaat Nabi? So, kita lalu berdosa kat dunia. Iya, justru syafaat Nabi itu diberikan pada umatnya yang berdosa. Okey, sekarang Umi tanya pada adik. Adik nak tak dapat syafaat Nabi? Nak. Okey, bagi tahu Kak Umi bagaimana caranya untuk memperolehi syafaat. Syafaat itu apa tadi? Pertolongan dari Nabi. Bagaimana caranya kita memperolehi pertolongan dari Nabi atau memperolehi syafaat? Tadi kita harus sholawat. Kita kenapa? Membaca Sholawat. solawat. Coba baca solawat itu macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim Wa barik wa barik ala Muhammad. Okey, pertama membaca solawat. Okey, ada dah hafal ya solawatnya ya? Okey, yang kedua, selepas membaca solawat, apakah cara kita selanjutnya untuk mendapatkan mendapatkan syafaat Nabi? Syafaat Nabi itu tadi kita harus bantah jika ada orang yang mencela Nabi. Oh, kita kena jadi pembela Nabi. Ya, jangan sampai Nabi dicela kita diam saja. Kalau Nabi dihina, dicela, ya, dibuat permainan oleh orang-orang kafir ke orang-orang Islam yang tak tahu diri itu, maka kita kena bela. Adik Asyas pernah dengar tak cerita budak kecil dekat Madinah yang budak-budak kecil di Madinah yang belasah orang Portugis. Kristian, orang Nasrani ya yang datang mengejek Nabi. Pernah dengar ceritanya itu? Coba sikit cerita. Kisahnya ada seorang Nasrani datang ke Mekah, ke Madinah, jumpa Umar dulu, jumpa Nabi Umar. Lepas tu dia cakap dia cela-cela Nabi. Lepas tu lepas dah cakap tu dia nak ke mana entah tu. Lepas tu jumpa budak-budak tu, dia pun kacau budak-budak tu lah. Hanya budak-budak tu marah, dia hajar sampai mati. Jadi ceritanya tu adik-adik, di Madinah dulu kedatangan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang-orang yang pendeta-pendetanya. Mereka datang menghina Nabi. Ya, mereka datang menghina Nabi. Budak-budak kecil dekat Madinah itu sangat sayang Nabi, sangat cinta Nabi, sangat suka dengan Nabi, sangat dekat dengan Nabi. Pokoknya mereka itu love Nabi, bukan so much, too much, sangat sayang Nabi. Maka apa yang berlaku adik-adik? Budak-budak kecil itu bila mendengar orang-orang Kristian, orang Nasrani itu menghina Nabi, dibelasalah orang-orang Nasrani itu sampai mati. Akhirnya terdengar berita di telinganya Umar bin Al-Khattab bahwa tiga orang Nasrani, berapa orang? Satu ya? Oh, satu orang je. Satu orang Nasrani itu mati di tangan budak-budak Madinah. Maka Umar berkata, aku bangga dengan budak-budak Madinah yang begitu cinta Nabi. Ketika Nabinya dihina, mereka belasah orang yang menghina. Jadi darah orang yang menghina Nabi itu hukumnya adalah halal. Ya? Adik-adik tidak akan bela Nabi kalau tak tahu tentang Nabi siapa. Pernah tak tahu akhlaknya Nabi? Dulu Abang Asya sudah pernah buat kelas akhlak Nabi ya, tapi berhenti sekejap ya, malam-malam itu ya. Nanti kena mengenal ya pribadi Nabi Muhammad SAW supaya kita tuh semakin cinta begitu ya. Nanti kita coba hadirkan bacaan-bacaan yang boleh membuat adik-adik begitu bangga dan cinta dengan Nabi. Kerana Nabi kita berkata, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Adik cinta siapa?
Muhammad idola. Kalau cinta Nabi Muhammad sebagai idol, sebagai idola misalnya Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, ya, sebagai uswah hasanah dalam segala bidang, insya Allah maka adik-adik akan dikumpulkan bersama Nabi. Masalahnya kita belum lagi mengenali Nabi kita, betul tak? Kita belum lagi menghafal hadis-hadis Nabi, betul kan? Kita belum lagi mengamalkan praktis hadis-hadis Nabi, kan? Ya, jadi tu 3 perkara yang boleh membuat kita dapat syafaat Nabi. Pertama tadi apa, Dek? Pertama tadi itulah salawat. Baca salawat. Kedua, Lepas tu membela Nabi kalau dihina. Yang Lepas ketiga, tu, mengamalkan apa yang Nabi ajarkan. belajar sunnah dan mengamalkan dalam kehidupan. 3 itu adik-adik yang perlu kita lakukan, dan sebaik-baik salawat kita ucapkan pada ketika hari Jumat dan ketika nama Nabi kita disebut. Okey. Baik adik-adik, jadi itu saja perkongsian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada besok malam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.